Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seri Sukacita Natal. Episode yang kedua ini yang berjudul Kesukaan bagi Dunia. Salah satu lagu favorit saya dalam lagu Natal adalah Joy to the World. Lagu yang ditulis oleh Isaac Watts tahun 1719. Satu lagu yang begitu luar biasa. Lagu ini sangat menggambarkan pesan Natal yang begitu kuat. Yang pertama yaitu bahwa dia memberikan pesan tentang inkarnasi Kristus, yaitu firman Allah yang menjadi manusia, lalu firman itu berdiam di hati kita oleh karya Roh Kudus, dan juga akan kedatangannya yang kedua kali yang penuh dengan kemuliaan di akhir zaman. Ini mengerjakan adanya pekerjaan dari Allah Tritunggal di dalam karya keselamatan. Juga menyangkut kala waktu, yaitu Allah yang bekerja menjadi juru selamat pada masa lalu, lalu kemudian masa sekarang ini dalam proses pengudusan, dan kemudian akan datang untuk kedua kalinya. Berarti itu bicara mengenai masa depan, masa yang akan datang. Jadi ada Injil bekerja di masa lalu, masa sekarang, dan membawa pengharapan kepada masa depan. Dan gema lagu ini sebenarnya adalah selaras dengan Mazmur 98 yang menjadi teks kita pada renungan hari ini. Mazmur 98 adalah mazmur perayaan akan pembebasan Tuhan terhadap umatnya. Perayaan pembebasan yang besar ini dibuat nyata kepada seluruh umat manusia, bahkan kepada seluruh makhluk. Apa yang Tuhan lakukan bagi umatnya, Israel, juga menjadi relevan kepada kita yang bukan Israel, seluruh dunia. Karena itu membuktikan bahwa fakta Tuhan menepati janji perjanjiannya bukan hanya kepada bangsa Israel, tapi kepada seluruh umat manusia. Mazmur ini juga menegaskan di saat yang sama Tuhan menebus umatnya, pada akhirnya Dia juga akan menghakimi dunia dalam prosesnya. Jadi bukan hanya umat Tuhan yaitu Israel yang pada waktu perjanjian lama yang akan ditebus dan dibebaskan, tapi along the way, berjalan dengan itu juga terjadi proses penghakiman kepada bangsa-bangsa. Mazmur ini adalah ekspresi dari keselamatan Allah yang dilakukan dalam 3 pergerakan yang semuanya itu dipenuhi oleh Kristus Yesus, Juru Selamat kita. Kristus adalah Juru Selamat, Kristus adalah Raja, dan Kristus adalah Hakim yang adil. Ayat pertama sampai ketiga berbicara tentang Israel yang dipanggil untuk memuji Tuhan, karena Allah telah menyelamatkan mereka pada masa lalu. Di sini dikatakan bahwa Dia menyelamatkan dengan tangan kanannya. Di dalam puisi perjanjian lama, tangan kanan itu menggambarkan kekuatan, power. Pesannya adalah Tuhan menyelamatkan kita dengan cara yang ajaib dan dengan kuasanya sendiri. Keselamatan, kelahiran kembali manusia dari maut dan dari kuasa kegelapan, dari kuasa dosa, hanya dikerjakan oleh Allah semata-mata. Tidak ada jasa manusia di sini. Tidak ada satupun yang boleh bermegah dan mengatakan, saya cukup saleh untuk diselamatkan. Saya berhak mendapatkan upah dari kesalehan saya. Nggak bisa. Tidak ada satupun manusia yang saleh yang bisa dibenarkan karena kesalehan dia. Inilah sebuah kemenangan rohani yang membawa kesukaan bagi dunia. Allah yang bekerja menyelamatkan dengan tangannya sendiri, dengan kekuatannya sendiri. Lalu kemudian dikatakan Tuhan memperkenalkan keselamatan itu kepada dunia lewat umatnya. Baik di perjanjian lama itu oleh Israel, dan di perjanjian baru kita melihat bagaimana gereja Tuhan yang kemudian nantinya akan mewujud nyatakan rencana Allah memberitakan Injil ini, kabar keselamatan kepada seluruh umat manusia. Dan kemudian Tuhan datang. Lalu ada janji Allah kepada Israel secara khusus. Di sini kita melihat Tuhan mengingat kasih setianya. Tuhan mengingat. Perhatikan baik-baik. Tuhan mengingat.
Tuhan tidak lalai menepati janjinya kepada kita semua. Kalau ada yang mengatakan lalai, Tuhan tidak seperti itu. Dia pasti akan menyelamatkan kita. Ayat 4 dan 6, seluruh bumi memuji Allah karena Dia Raja yang memerintah sekarang. Panggilan bersorak-soraklah bagi Tuhan seluruh bumi merupakan sebuah seruan seperti seruan rakyat yang dipanggil mendekat dan memberikan sujud hormat kepada sang raja. Seruan itu mengatakan, hei seluruh bumi, hei seluruh bangsa-bangsa yang bukan Israel, dengar baik-baik. Allah Yahweh, Allah Israel adalah Allah yang menjadi raja atas seluruh kekuasaan yang ada di muka bumi ini. Dia menjadi raja sekarang ini. Dia berdaulat mengarahkan peradaban dunia ini seturut dengan kehendak Tuhan. Ia memperlihatkan bahwa Tuhan adalah raja yang memerintah atas bangsa-bangsa. Tidak ada satupun kejadian yang ada di dunia ini yang lepas dari pandangan Tuhan. Tidak ada. Tuhan berdaulat. Termasuk pandemik ini. Tuhan berdaulat. Masanya, kapan dan bagaimana caranya, apa yang akan terjadi, semuanya akan bersama-sama selaras dengan panggilan Allah. Coba bayangkan ketika Yesus Kristus datang. Kenapa mesti ada Roma yang memerintah? Kenapa ada Yunani sebelumnya? Sederhana sekali. Dua bangsa ini yang menguasai muka bumi dengan segala macam kejahatan mereka, tapi tetap Tuhan yang mengarahkan mereka. Karena Yunani menyiapkan seluruh muka bumi ini berada dalam satu bahasa, satu budaya, yaitu budaya Helenistik, budaya Yunani. Roma membuat seluruh dunia ini berada dalam kedamaian yang kita kenal sebagai Pax Romana. Damai di seluruh dunia di bawah pemerintahan Romawi. Lalu dia membuat akses jalan, akuadak, infrastruktur, dan seterusnya. Tujuannya buat apa? Kedatangan Kristus. Ketika Kristus datang di muka bumi, berita ini dengan segera tersebar karena satu bahasa. Segera tersebar karena ada infrastruktur yang menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika, bahkan sampai kepada Indus Valley, lembah Hindustan. Kita melihat di sini, luar biasa sekali. Karya Tuhan tetap up to date sampai sekarang. Dan yang terakhir, seluruh dunia memuji Allah. Bukan hanya bumi, tetapi alam semesta, ciptaannya. Di sini dikatakan laut bergemuruh, sungai bertepuk tangan, bahkan gunung bersorak-sorai. Tentu kalau kita melihat ini sebagai hal yang literalkan, itu gempa bumi artinya. Tetapi ini sebenarnya adalah ungkapan puisi yang memperlihatkan bahwa seluruh ciptaan alam semesta ini mengalami perkembangan, kesuburan, kemakmuran, kelimpahan, sukacita. Kapan? Ketika nanti Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Oh, semua bumi pun akan mengakui ada hakim yang adil. Jadi, Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya untuk menghakimi semua makhluk. Semua makhluk. Tidak terkecuali apakah mereka mau percaya atau tidak. Doesn't matter. Karena Alkitab berkata, setiap lutut harus bertelut dan setiap lidah harus mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mazmur ini mengajarkan, bukan hanya sepanjang Advent, sepanjang Natal, bulan ini, kita mengumandangkan puji-pujian. Kita mengumandangkan penyembahan, lagu kidung yang bersukacita. Tetapi, ini harus menjadi gaya hidup kita. Penyembahan, pujian harus menjadi gaya hidup kita. Karena ini adalah tanggapan yang paling lumrah, yang paling reasonable, yang masuk akal sebagai tanggapan terhadap karya Kristus yang menyelamatkan kita. John Piper mengatakan begini, misi bukanlah tujuan tertinggi dari gereja, tapi penyembahan. Karena kita dirancang untuk menyembah Tuhan. Baik sekarang maupun nanti dalam kekekalan. Di sorga sudah tidak ada misi, tapi di sorga akan tetap ada penyembahan. Biarlah kiranya kita terus-menerus memuji Tuhan. Dan saya berdoa sepanjang bulan ini,
puji-pujian yang kita naikkan, kidung-kidung Natal yang kita kumandangkan, akan memberikan kita penghiburan, pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan Dia akan memerintah di seluruh alam semesta ini. Puji-pujian ini akan mendorong kita untuk bertekun, percaya bahwa di masa pandemik ini, Tuhan tetap berdaulat. Dan kiranya puji-pujian yang kita naikkan mengingatkan kita bahwa sukacita kita yang sejati ada di dalam Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Tanggung jawab kita yang kedua bukan hanya menyembah Tuhan, memuji Tuhan, tapi juga menggemakannya kepada sekeliling kita, kepada sesama kita, bahwa telah lahir Juru Selamat di dunia ini, tetapi Yesus Kristus harus lahir di dalam hati setiap kita. Kalau tidak akan ada keselamatan. Bila Yesus tidak lahir dalam hidup kita, maka kita boleh beragama, tapi kita tidak akan mendapatkan keselamatan yang kekal. Daniel Haidt mengatakan, "The one who was born on Christmas causes us to be born again as Christian." Dia yang lahir pada hari Natal itu membuat kita lahir kembali sebagai orang Kristen. Bapa di surga, kami bersyukur kesukaan bagi seluruh dunia, karena Engkau melakukan pekerjaan ajaib menyelamatkan kami oleh karena karya Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Engkau masih memerintah sampai sekarang. Engkau tidak lepas tangan terhadap perjalanan peradaban kami sampai ke abad ke-21 dan seterusnya, karena Engkau adalah Raja, Tuhan yang berdaulat. Seluruh raja-raja harus mengakui bahwa hanya ada satu yang memerintah, dan pemerintahan-Mu adalah pemerintahan yang damai dan kekal. Kami juga bersyukur mengantisipasi Engkau akan datang sebagai hakim yang adil, yang akan menghakimi seluruh ciptaan. Dan kami percaya sewaktu kami berada bersama Kristus, kami akan ditemukan sebagai orang-orang setia dan mendapatkan mahkota kehidupan, upah yang kekal, bersama-sama dengan Yesus Kristus, memerintah di dalam kerajaan damai, dan sampai ke surga, bumi yang baru, dan Yerusalem baru. Terima kasih Bapa. Biarlah Natal ini, pujian penyembahan, akan kami gemakan bukan hanya mempengaruhi hidup kami, tapi juga menjadi berita keselamatan kepada orang yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.